Jadi kita juga pakai kacamata dulu biar kelihatan sampai ke belakang karena kamu cuma lihat dia zoom. Sebenarnya mohon maaf agak terlambat ya karena hari ini Jakarta sangat macet sekali dan hujan. Hari ini mungkin kita akan sharing ya terkait bagaimana sih pengelolaan integrasi pengelolaan kinerja di Kementerian Kemendikbud dengan kinerja BKN. Ya. Seperti kita tahu, BKN itu adalah wali data ASN. Jadi seluruh data ASN, ya, bukan hanya data profil, data talenta, termasuk data kinerja, itu harus diakhirkan ke BKN. Kenapa? Kalau kebijakannya untuk nasional, yang bukan hanya untuk parsial beberapa jabatan nasional, tentu data yang akan digunakan adalah datanya BKN. Ya, next mas. Nah, hari ini kita punya dua target. Jadi kali ini Bapak Ibu yang mungkin biasanya hanya mengurus yang terkait dengan Kemendikbud sekarang harus memiliki pemahaman tentang aplikasi BKN. Walaupun mungkin kalau dilihat persentase 90% instansi daerah menggunakan aplikasi kinerja BKN. Jadi Bapak sendiri sebenarnya Bapak Ibu sendiri pengguna aplikasi kinerja. Hanya fitur-fitur yang kami berikan kepada guru mungkin tidak muncul di tempat Bapak Ibu, ya karena beda. Ya, jadi kalau misalnya yang kita integrasikan dari layanan kinerja Kemendikbud dengan BKN hanya khusus di badan fungsional guru, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang terdahulu. Ya. Nah, di sini targetnya adalah kita akan mengambil proses integritas pengelolaan kinerja BKN. Jadi, bagaimana data yang ada di pengelolaan kinerja Kemendikbud itu juga masuk ke pengelolaan kinerja BKN. Kenapa? Karena ada layanan-layanan lain yang memerlukan data tersebut. Ya, jadi data yang digunakan itu harus dialirkan supaya tidak dua kali kerja. Jadi itu menjaga kebutuhan yang sama itu yang kita tidak mau. Jadi kalau bisa disimplifikasi, kalau sama-sama mengolah kerja, maka itu biasanya sama saja. Yang kedua, peserta dapat memahami fungsi dan menggunakan tombol sinkron. Jadi akan banyak tombol sinkronisasi. Tombol ini sebenarnya hanya digunakan jika datanya tidak masuk. Kalau datanya sudah masuk, ya sudah cukup dilihat saja. Tapi ketika datanya mau masuk nih, ya, baru kita gunakan tombol sinkronisasi dari pencatatan kerja, penilaian periodik atau nanti ya, jadi kadang-kadang ketika Bapak Ibu guru nanti lagi kita itu melihat aja Bapak Ibu ya masih ya ada nilainya jadi tidak boleh itu masalah. Karena pengelolaan semuanya ada di pengelolaan kinerja Kemendikbud. Ya. Next. Nah ini yang akan saya bahas yang pertama terkait dengan user. Jadi di sini memang yang nomor satu ini nanti adalah kewenangannya admin kinerja yang ada di BKD atau BKS. Tapi Bapak Ibu nanti harus tahu ketika ada yang bertanya solusinya seperti apa. Yang kedua, sinkron rencana hasil kerja. Ya, jadi ada perencanaan kinerja yang nanti kita kirim dari pengelolaan kinerja yang Kemendikbud ke kinerja BKN. Ya, jadi untuk mungkin yang baru tahun depan langsung ada tulisan notisnya karena saya request kalau sudah terkirim ada notifnya. Jadi supaya tahu data saya ini sudah masuk ke BKN. Kalau sekarang kan belum ya, kalau misalnya sudah buat nih tapi masuk ke BKN masih tidak ketahuan. Nah ini kembali kalau tahun depan di tempat bawah dulu di pengelolaan kinerjanya itu sudah tulisan sudah terkirim ke BKN. Ya. Kemudian yang ketiga kita penilaian periodik. Jadi karena penilaian periodik ini mungkin dari setiap instansi beda-beda. Ada yang bulanan, ada yang 3 bulanan, gitu ya. Nah itu adalah sistem nanti yang menyesuaikan. Jadi pemanggilan sistem penilaian periodik itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi. Jadi
instansi itu penilaian periode bulanan, maka sistem pembuatan kinerja akan mengawetkan nilai bulanan. Kalau dari bulanan maka yang dilakukan adalah perubahan. Karena Bapak Ibu, walaupun gimana, guru ini adalah subset dari ASN daerah. BKD BKSDM itu mengelola seluruh ASN daerah. Kita harus memenuhi kebutuhan dari BKD dan BKSDM. Kemudian terakhir ini yang akhir tahun ini alirkan adalah sinkronisasi penilaian akhir. Kemudian nanti juga ada sinkronisasi untuk yang mutasi, ya, guru yang mutasi nanti seperti apa ini juga ada. Lalu kita ada simulasi nanti setelah COVID berlalu. Kita mulai dari manajemen user. Nah, Bapak Ibu ini nanti di manajemen user pengelolaan kinerja guru itu ada di admin kinerjanya BKD. Apa sih fungsi dari fitur ini? Ya, fungsi dari fitur ini akan menampilkan data-data guru, baik dia sebagai guru ataupun sebagai kepala sekolah, dan nanti data pengawas sekolah yang harusnya diisi di pengelolaan kinerja guru, ya, pengelolaan kinerja guru, pengelolaan kinerja kepala sekolah, dan pengelolaan kinerja pengawas sekolah. Jadi pengelolaan kinerja milik Kemdikbud. Di sini akan muncul di sini nama-nama. Kalau muncul di sini, berarti otomatis nanti datanya dialirkan. Tapi mungkin saja ada yang baru jadi guru, ada yang baru jadi pengawas sekolah. Terus ditanya, kok saya tombol sinkronnya nggak muncul? Ya, kalau tombol sinkronnya tidak muncul, maka Bapak Ibu nanti bisa berkoordinasi dengan admin dan kinerja untuk ditambahkan di sini. Ya, walaupun ini juga nanti kami coba wajarkan kembali supaya datanya semua sama. Tapi kalau misalnya ada yang baru-baru dan datanya belum ada di sini, gitu ya, itu bisa ditambahkan linknya lalu diklik tambah. Nanti otomatis tombol sinkronnya muncul. Ya, otomatis tombol sinkronnya muncul. Atau kebalikannya, misalnya ada yang dulunya guru sekarang sudah jadi asuteku misalnya. Lalu dia harus bikin edit sendiri, jadi kerja. Tapi kekunci nggak ada tombol tambah SKP-nya nggak bisa. Nah itu caranya adalah kita sama-sama memanajemen user PNS, lalu kita cari nicknya, kemudian kita hapus. Jadi otomatis nanti akan seperti Bapak Ibu yang mengelola jadi kerja yang bukan sebagai guru. Jadi diklik tambah buat RHK-nya di Indonesia. Ya, jadi di sini manajemen user ini adalah untuk mekanisme apakah dia kita kunci atau kita lepas kuncinya. Ya, kalau misalnya gurunya sudah jadi pasukan TU, atau sudah mungkin jadi kepala cabang dinas misalnya dan lain-lain, ini silakan ditambahkan datanya. Ya, silakan dihapus dari sini, dari tombol hapusnya, lalu pilih dihapusnya, nanti otomatis dia bisa pilih di media. Next. Nah ini mekanismenya, jadi nanti kalau tambah tinggal masukin ini tambah, dia otomatis sudah ada tombol sinkronnya. Kalau hapus tadi setelah masukkan ini tinggal dihapus, kasih alasannya apa? Atau misalnya sudah bukan guru, atau sudah jadi struktural dan lain-lain, atau guru kemenak misalnya, ya itu tinggal dipilihkan saja lalu kita klik hapus. Oke? Ini yang pertama. Kita next. Kemudian kita ke sinkron rencana kinerja. Bapak Ibu, manajemen kinerja ASN sesuai dengan Permendak 6 tahun 2020 itu 2022 itu memiliki 4 subsistem. Mulai dari perencanaan. Awal tahun ini kita sudah mulai perencanaan nanti Januari, ya. Perencanaan kinerja, ya, dimulai dari setiap JPT membuat SKP-nya. Kalau dulu kita bisa bikin SKP tanpa nunggu atasan, ya atasan bikin enggak kita yang bikin SKP, ya biasanya buat gerakan tadi dulu. Tapi kalau memperkenalkan sekarang nggak bisa. Pimpinan itu sedikit. Kalau pimpinannya nggak gitu, kita nggak akan bisa buat. Karena itu kita punya namanya matriks peran dan hasil. Bagaimana pekerjaan itu dibagi habis ke bawah. Makanya kalau dulu dari kepala sekolah
bikin, baru dunia bisa bikin. Ya, karena nanti tantangannya di pengawas sekolah, atasannya dulu harus buat, baru pengawas sekolahnya bisa membuat. Ya, itu mekanisme perencanaan sesuai dengan pertama tahun 2020. Nah, di sini nanti masing-masing mungkin sama seperti tahun lalu akan menyusun kinerjanya. Ya, yang membedakan kinerja milik BKN dan kinerja milik BKN adalah kalau BKN itu udah dikatakan, oh ini tinggal ini, oh ini nggak perlu mikir mau ngisi apa. Kalau yakin karena ini digunakan oleh seluruh jabatan, di sini Bapak Ibu harus mengerti apa pekerjaan yang dilakukan. Ya, harusnya seperti apa, lalu indikatornya apa, targetnya apa, perspektifnya apa. Tapi kalau yang di punya itu kan sudah dekatnya, itu sudah bagus, sudah sangat terpetakan. Karena hanya untuk beberapa jabatan fungsional kita bisa melakukan pemetaan. Nanti setelah menyusun SHK-nya, kita lakukan pengajuan proses. Jadi kalau di kinerja itu ada proses pengajuan persetujuan dulu untuk di ACC dan pimpinan. Kenapa harus ada proses pengajuan? Ini adalah mekanisme dialog kinerja yang kami coba buat di sistem. Jadi kalau terjadi kita SKP-nya mau disetujui, kita itu pimpinan. Ya, kalau misalnya, oh kok ini sedikit banget nih, cuma satu, gitu misalnya, kalau begini, itu nanti akan ada pengembalian kembali dengan nama siapa sih yang harus terjadi. Jadi mekanisme dialognya kita buat di sini. Nah, kalau di pengelolaan kinerja guru kepala sekolah dan pengawas sekolah itu juga sama. Dan di sini ada pengecekan ya ke kepala sekolah kalau dulu gitu ya. Nanti apakah sudah disetujui? Kalau sudah disetujui, maka statusnya akan berubah dari pengajuan menjadi persetujuan. Jadi ini proses bisnis yang kami samakan. Jadi tidak lapor disetujui. Ya, tapi ada komunikasi atau dialog kinerja antara guru dan kepala sekolah. Yang sama seperti ini juga dari bawahan ke atasan itu ada proses mekanisme pengajuan persetujuan. Ini perencanaan kinerja. Output dari perencanaan kinerja masing-masing dari kita memiliki SKP 1 tahun yang disetujui. Kalau belum disetujui itu belum selesai. Ya, prosesnya harus sampai disetujui. Kalau sudah disetujui, baru kita nanti ke next yang berikutnya yaitu pelaksanaan. Sekarang coba kita lihat. Nah, untuk guru, jadi di aplikasi kinerja nantinya khusus untuk orang-orang yang tadi kami kunci di manajemen user pengelola kinerja itu tidak ada tombol tambahnya. Jadi hanya ada tombol klik sinkron PSN. Harapannya sebenarnya data ini sudah diambilkan langsung dari PSN. Tapi bisa saja tadi data dia baru menjadi jabatan fungsional misalnya, atau dulu belum dari guru pindahan dan lain-lain, itu bisa diklik sinkron PSN-nya kalau memang masih kosong untuk menarik data. Ya, ini semua tidak untuk perencanaan kinerja itu kita kunci. Bapak Ibu tidak bisa menambahkan menghapus karena kemarin sempat di awal-awal masih kita buka ada yang menghapus Pak. Dihapus akhirnya diganti karena sudah masuk data dari pengelolaan kinerjanya manajemen. Jadi sekarang kita kunci karena risetnya satu yang dari pengelolaan kinerja dulu langsung masuk ke kinerja BKN. Next. Nah ini sama, jadi ini yang nama kinerjanya yang saja. Nah tadi pendekatan untuk menarikan data pengelolaan kinerja ini bukan hanya kami dekatkan ke gurunya, tapi untuk admin itu juga kami kasih fasilitas. Seperti saya sampaikan tadi, admin ini kan admin kinerja ini mengelola seluruh ASN daerah ya. Terutama kalau misalnya admin dia punya target Bapak Ibu biasanya triwulan 1 itu harus sudah berapa nih ASN yang sudah menyusun aplikasi yang menyusun RHK. Jadi mereka bisa membentuk sebenarnya di laporan berapa jumlah SKP yang sudah terbuat. Kami biasanya mendapat pertanyaan dari admin capaiannya itu yang biasanya 90% di awal-awal tahun jadi 70% karena data
belum teralirkan dari pengelolaan kinerja yang Kemendikbudmen. Nah makanya di sini kami kasih tombol untuk admin untuk membantu isi info. Jadi dia isi info masing-masing. Kalau memang tadi datanya belum mengalir, tapi kalau datanya sudah mengalir dia nggak perlu isi info lagi. Karena saya biasanya beberapa instansi yang rapi pengelolaan kinerjanya, mereka itu di awal-awal tahun itu sudah memetakan siapa yang sudah membuat data kinerjanya, siapa yang belum. Karena mereka selalu lapor biasanya kepada kepala BKD. Nah inilah kami buatkan mekanisme ini supaya admin juga bisa membantu menarik data kalau memang datanya belum masuk. Nah ketika sinkronisasi ini seperti lapor pertama kali kita di Jogja, waktu itu ada masukan. Kalau sinkronnya gagal, tolong diberitahu dulunya kenapa, motifnya seperti apa, dan apa yang harus dilakukan ya. Kalau Bapak Ibu ingat lapor kita di Jogja pertama kali. Nah di sini sudah kami tambahkan. Jadi kalau misalnya berhasil, akan terlihat berapa rencana hasil kerja yang masuk, indikatornya berapa. Kemudian kalau gagal, kenapa gagalnya? Dan lalu tindak lanjut seperti apa? Itu akan kita sampaikan. Gitu ya. Termasuk di admin juga kita kasih notifikasi kalau gagal gagalnya. Harusnya untuk tahun depan jumlah yang gagal akan sangat sedikit karena capaian disparitas kita sudah hampir 95%. Tapi saya tidak tahu nih selama setahun kemarin kemudian pindah-pindah apa enggak. Kepala sekolahnya pindah-pindah atau tidak. Ketika itu berpindah gitu ya, di organisasinya atau datanya belum terupdate, itu menjadi disparitas mulai. Ya, karena kemarin kita selama setahun juga sudah melakukan mapping data tersebut. Nah, di sini seperti yang pernah saya sampaikan juga, kita punya perbedaan terkait penulisan nama unit organisasi atau nama sekolah. Ya. Kalau di BKN, karena yang mengelola nama sekolahnya adalah BKN SDM atau BKD, BKD organisasi, biasanya mereka menyusun sesuai dengan SK Bupati atau SK Gubernurnya, gitu ya. Jadi misalnya SMP Negeri Cilacap, Kecamatan Cilacap, ada juga yang tulis biasanya PTD SMP Negeri, gitu ya, atau unit pelaksanaan teknis daerah SMP Negeri, gitu ya. Sedangkan di data milik Dokodik, gitu ya, itu hanya nama sekolahnya saja. Ya, SMP Negeri dan SMP Negeri, SD Negeri, gitu ya. Dan itu menjadi sulit ketika kita padankan atau kita samakan. Karena namanya pemilikannya jauh sekali. Jadi mau kita pakai 50% itu jauh sekali. Makanya itu harus kelihatan tidak seperti ini. Kalau misalnya ini sebenarnya sama, dia tidak seperti itu. Dan sama nih sebenarnya yang dimaksud data di kinerja sama data di PKD-nya itu sama. Kalau sama tinggal langsung bisa selesai. Karena itu hanya perbedaan penamaan. Ya, satu kita akan meningkatkan kami untuk merapikan data-data yang di organisasi. Ya. Next. Nah, kalau tadi adalah data kinerja guru atau kepala sekolah definitif, itu kita akan bisa alirkan langsung dari pengelolaan kinerja guru Kemendikbudmen ke pengelolaan kinerja BKN. Khusus untuk PLT dan PLT kepala sekolah, ya, Bapak Ibu mohon perhatiannya, PLT kepala sekolah itu hanya bisa dilakukan di kinerja, jadi tidak bisa langsung dialirkan. Jadi kalau yang misalnya kepala sekolahnya PLT, ketika dia sudah sinkron sebagai gurunya, biasanya dia jadi kalau kita sebagai PLT itu kita punya dua kinerja. Yang pertama kinerja definitif sebagai jabatannya dan kinerja sebagai PLT-nya. Kalau kinerja sebagai definitifnya itu biasanya langsung terlampirkan dari dari PKD-nya. Tapi kalau sebagai PLT-nya, karena dia kan nanti harus diintervensi yang lain ya, sebagai PLT-nya itu bisa dia minta tolong login ke kinerja, lalu kirim sinkron data PLT-nya, ya. Jadi dari PLT pengelolaan kinerja dulu, nanti dipilih karena dia harus pilih Pak, dia PLT di sekolah yang mana. Ya, jadi
untuk yang khusus PLT ini harus ada aksi, berarti ada yang harus dilakukan di izinnya. Jadi dia harus masih keluar dan mana sebagai PLT, contohnya ini dia sebagai PLT di luar sekolah. Karena nanti kalau kita mikir, oh karena di sekolah ini dia jadi PLT, ternyata tidak. Ada yang bisa lebih, bisa 2, 3, 4, 5 di PLT sekolah-sekolah juga ya. Jadi gara-gara di sini nanti harus disimpul nomor 1 ya, disimpul dasarnya supaya guru-guru di sekolah tersebut bisa melakukan simpulnya. Jadi kalau datanya ini belum masuk, nanti ada guru-gurunya tidak bisa tersimpul. Oke, next. Nah, kemudian simpul penilaian periode. Jadi Bapak Ibu, mekanisme penilaian kinerja sesuai dengan Permen 6 tahun 2022 itu sebenarnya kita menilai dari rating hasil kinerja dan predikat perilaku kerja. Jadi dinilai kinerjanya dan dinilai perilaku berpakaiannya. Kinerjanya dinilai dari capaian-capaian kinerja yang sudah kita buat di bulan lama, apakah hasilnya di bawah sesuai atau di atas ekspektasi. Ekspektasi siapa? Ini sudah tahu berarti ya, Bapak Ibu semua ini ekspektasi pimpinannya sudah tahu karena sudah saya bilang, berarti menurut saya Bapak Ibu sudah tahu ekspektasi pimpinannya. Termasuk perilaku. Ya, di perilaku sebenarnya kita punya ekspektasi khusus pimpinan. Perilaku ini, perilaku berapa? Kalau tidak diisikan ekspektasi khusus pimpinannya, maka mengacu ke poin-poin yang ada di perilaku berapa. Untuk pola penilaian, memang kita masih menggunakan yang sangat sederhana sekali, yaitu hanya memilihkan apakah hasilnya di bawah sesuai atau di atas. Lalu dua-duanya kita kawinkan untuk mendapatkan predikat kinerja. Jadi kalau misalnya nanti ditanya bagaimana caranya BKPSDM seperti yang saya sampaikan, BKPSDM masing-masing instansi itu mensetting masing-masing periode. Yang ada yang bulanan, ada triwulan. Nah, komitmen bersama dari Kemendikbudristek dengan BKN adalah kebutuhan instansi terkait penilaian kredit itu disuplai juga dari sistem. Ya, jadi ada penilaian yang dikirim dari Pengelolaan Kinerja PKG ke kinerja untuk memenuhi tadi kebutuhan penilaian kredit. Karena sudah banyak instansi daerah yang menggunakan dasar nilai ini entah untuk lelang jabatan, entah untuk pembayaran TPP paling banyak gitu ya, dan lain-lain. Jadi biasanya kami akan dimintakan kalau ini kok nilainya belum masuk ya, belum keluar ya untuk penilaian periodenya. Nah itu harapannya nanti penilaian ini juga bisa mengambil. Jadi nantinya pun penilaian ini akan ada notifikasinya juga di sistem ya, kita mintakan. Next dulu coba kita lihat. Nah ini sudah ada surat edarannya nomor 18 ya, kalau memang surat edaran nomor 18 tahun 2024 terkait periodisasi. Nanti Bapak Ibu bisa lihat surat edaran BKM nomor 18 tahun 2024. Kita punya mekanisme periodisasi. Jadi ini di BKPSDM nanti akan melakukan setting periodisasi. Kalau misalnya periodenya bulanan dan periodenya tribulanan, kemudian ada namanya periode tahunan atau tahunan. Jadi penilaian di kinerja itu ada dua, penilaian periodik dan penilaian tahunan. Dan penilaian tahunan itu bukan rata-rata dari penilaian periodik, bukan ya, bukan rata-rata. Kalau Bapak Ibu mintanya TW1, TW2, TW3 sangat baik, sangat baik, sangat baik, lalu TW4-nya baik, dan di akhir filenya dikasih baik, itu nggak apa-apa. Atau boleh-boleh misalnya TW1 sampai 4-nya baik-baik, terakhir sangat baik, itu juga nggak apa-apa. Karena penilaian akhir itu bukan periode, bukan rata-rata. Tapi bagaimana pimpinan melihat kinerja kita selama 1 tahun. Ya. Nah ini yang nanti di tengah-tengah kinerja itu akan melakukan setting. Apa sih fungsinya setting ini? Next. Fungsinya setting ini adalah digunakan untuk sinkron penilaian UMR. Ya, sinkron penilaian pengelolaan kinerja guru ya, guru kepala sekolah dan pengawas sekolah. Nah, di sini nanti akan dicek apakah dari instansi tersebut sudah melakukan mapping dari periode penilaiannya atau belum. Kalau
bulanan, saya minta dong nilai bulanannya. Ya, itu sistemnya pengelolaan kinerja guru yang akan masuk ke data kita. Kalau misalnya saya bilang, oh misalnya ini triwulan saya minta dong nilai triwulanannya, ya. Jadi nanti setelah muncul PPM sesuai, baru dimunculkan data seperti ini penilaiannya. Lalu kita klik sinkron penilaian pengelolaan kinerja. Kita lihat. Ini kalau dari sisi admin, ya sama ya tadi. Kalau tadi dari sisi AXN-nya, yang ini dari sisi adminnya. Adminnya juga bisa menarik datanya. Kita sampaikan kalau misalnya dia belum sinkron penilaian, bisa diklik tombol sinkron penilaiannya. Nah, ini nanti ketika sudah sesuai, dia tersedia periodisasinya itu akan dikasih tahu hasil kerjanya apa, perilakunya apa, nilainya apa. Ya, ini yang langsung nanti terkirim ke aplikasi yang DKM. Kenapa? Karena penilaian periodik ini bisa digunakan untuk di 2024 ini periode kenaikan pangkat kita kan sudah 6 periode, ya. Bukan 6 kali naik pangkat ya, tapi ada 6 periode yang bisa kita pilih untuk naik pangkat. Jadi kita nggak perlu nunggu April Oktober, di mana yang terdekat di situ kita bisa naik pangkat. Nah, karena sudah 6 periode, maka sesuai dengan Perda 3 tahun 2023, nilai periodisasinya ini bisa digunakan. Ya, jadi biasanya Bapak Ibu kalau mau berarti nggak harus selesai yang dibilangkan apa tadi apa bisa dihitung ya tadi Pak. Triwulan 1 misalnya dengan nilai triwulan 1 yang bisa naik pangkat, itu kita bisa mensinkronkan nilainya untuk pangkat B, pangkat B. Ya. Bisa. Hanya saja merepotkan BKD. Bisa. Kalau Anda misalnya bisa. Kamu sudah disesuaikan pola penilaiannya oleh admin BKD, jadi penyesuaian penilaian itu biasanya saja kadang-kadang BKD nggak mau biasanya berbondong-bondong admin itu akan men-setting penilaiannya karena sesuai semuanya kesepakatan ingin pimpinan. mensinkron. Pak tahun ini mau bulanan atau mau triwulan? Kalau misalnya triwulan, maka dia akan setting sekali di awal tahun. Cuma memang mungkin ada beberapa instansi tahun 2024 yang baru menggunakan kinerja. Jadi biasanya belum melakukan setting periode. Jadi kalau sudah dapat setting periode, itu tidak akan muncul error seperti ini. Nah, beberapa kemungkinan error pengaliran penilaian itu karena akhirnya melakukan 2 setting tipe periode. Secara aturan itu tidak bisa. Jadi kalau triwulan saja, kalau bulanan saja. Jadi harus salah satu. Kalau misalnya dari dua-duanya, ini nanti menjadi masalah. Nah, ini yang sudah diatur di surat edaran BKN nomor 18 tahun 2024. Nanti Bapak Ibu bisa download ya. Next. Nah, ini juga sama. Kenapa dia bawahnya? Karena ada duplikat ya. Jadi harusnya yang bawahnya adalah triwulan angka periode 4, itu sebenarnya juga beda. Ini juga beda. Jadi kalau ini diperbaiki diaktif, otomatis langsung semuanya jadi dapat disinkronisasikan. Next. Nah, ini malah belum setting. Jadi kalau misalnya belum setting, itu otomatis tidak dapat disinkronisasikan. Makanya nanti tidak diotomatiskan saat berikutnya. Tapi pun di admin kinerja itu juga memberikan informasi untuk melakukan setting periode. Oke, setelah ini kita sedang proses penilaian akhir tahun kan? Ya. Nanti penilaian akhir tahun ini akan dikirimkan ke aplikasi layanan kinerja secara kolektif. Dan untuk akhir tahun bukan hanya nilainya yang dikirimkan, tapi realisasi kirimkan idenya akan dikirimkan. Ya, itu akan dikirimkan. Kenapa? Karena ini sudah penilaian akhir tahun, kita butuh idenya macam ini yang masuk dari pengelolaan kinerja dulu ke kinerja. Nah, harapannya Bapak Ibu sebenarnya tidak pakai tombol ini nih, karena datanya sudah mengalir. Tapi jika misalnya terjadi datanya belum masuk, lalu GBS misalnya melakukan klaim angka kredit, ya itu bisa
Gunakan tombol sinkro pada penilaian final. Ya, nanti akan dilihat kalau sebelah kiri. Jadi yang disinkro bukan hanya nilainya, tapi juga ada opinion, realisasi, dan feedbacknya. Semuanya sudah masuk. Ya, next. Nah ini nanti munculnya di periode final. Jadi kalau kita ngambil periodik dan periode final, nilainya apa dan data dari setiap bukti hukum, realisasi, dan feedbacknya itu sudah masuk. Mudah-mudahan di tahun depan di setiap periodisasi itu juga masuk evidennya. Karena beberapa instansi sepertinya mempertanyakan, oh ini tidak ada isinya nih pelaksanaannya, hanya masuk nilainya saja untuk periode di tahun ini. Tapi mudah-mudahan di tahun depan sudah seperti ini semua. Jadi benar-benar mekanismenya bekerja di satu sistem, gitu ya. Next. Nah ini beberapa catatan penting. Jadi kita kan sedang persiapan penandatangan tahun dan menuju penyusunan RHK tahun 2025 ya. Nanti pastikan Bapak Ibu tekankan kepada guru kepala sekolahnya untuk data NIK yang tercatat di sana memang sudah sesuai verifikasi, kemudian unit kerjanya sudah sesuai atau belum ya. Kemudian atasannya sudah sesuai atau belum, jangan sampai nggak ngerti di atasannya siapa atau guru kerjanya di mana gitu ya. Itu harus dipastikan dulu baru menyusun kinerjanya. Kemudian untuk setting periodik ini sebenarnya dilakukan dengan yakin, pastikan yakinnya nanti kami bantu juga untuk melakukan setting admin yang kinerja. Kemudian ketika guru bertanya misalnya, kok saya menilai periodiknya belum masuk, pastikan di pengelolaan kinerja guru KS dan KS-nya sudah dimulai. Ya, kalau sudah dimulai berarti kan belum teralihkan Bapak Ibu lain. Tapi kalau belum dimulai itu nggak bisa. Apa yang mau gitu ya? Kemudian sama seperti sinkron kuliah akhir juga seperti itu. Setting periode dan filenya harus sudah dibuat. Unit kerjanya harus sudah sesuai. Ini hati-hati untuk guru yang mutasi mutasi. Ya. Kemudian seluruh data dan informasinya sudah sesuai, lalu sudah dilakukan penilaian akhir tahun. Ya, jangan sampai gurunya, kok saya akhir tahunnya belum masuk ya, karena belum nilai yang dibuat. Jadi pastikan semua ternilai dulu di sana, nanti baru kita bisa praktek pengambilan. Dia diberikan SPP di sekolah sih. Nah, penilaian kinerja akhir tahun itu merupakan salah satu nilai yang cukup penting kalau buat kami di UKM. Selalu salah satu sumber data yang cukup penting. Kenapa? Walaupun sekarang direktorat kinerja itu sudah tidak memiliki masing-masing instansi terkait capaian laporan mengenai kinerja, tapi nilai itu kami gunakan untuk pengelolaan indeks proporsionalitas ASN atau IPASN. Ya, setiap instansi kan dinilai dari ASN-nya berapa, dan surat itu biasanya bukan dari BKM tapi dari Menpan. Jadi kami suplai nilainya ke Menpan, Menpan yang akan menilai bersama dengan di indeks profesional ASN ini kita punya 4 dimensi, ya, mulai dimensi kualifikasi pendidikan, dimensi kompetensi, dimensi kinerja, dan dimensi disiplin. Kalau kualifikasi pendidikan dan disiplin itu udah kalian pakai. Kalau menjadi hubungan disiplin berarti dia nilai kecil. Kualifikasi pendidikan tergantung jenjang pendidikan kita sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Dua nilai yang terdapat adalah dimensi kompetensi dan dimensi kinerja. Di tahun 2024 ini, Direktorat Jenderal ASN mengeluarkan surat kepala BKN yang salah satu isinya adalah memasukkan penilaian kinerja ASN ke dalam dimensi kompetensi. Jadi sekarang kata-kata nilai ASN-nya terlalu. Kenapa? Karena dulu tahun 2022 penilaian kinerja kompetensi dimensi kompetensi ini hanya berasal dari kalau Bapak Ibu itu tingkat 20 JP. Kalau kayak sini kayak lebih 20 JP ya diklatnya. Ya tapi kalau untuk beberapa instansi itu sulit mengejar tingkat teknis 20 JP. Belum lagi yang
fungsional kami sudah diberikan jabatan fungsional. Jadi nilai indeks produktivitas ASN kita rendah. Tapi dengan banyak pertimbangan dan kita evaluasi, Direktorat Jenderal ASN memasukkan dimensi kinerja dan dimensi kompetensi sehingga nilai kompetensinya agak terbongkar. Nah dari sini kita bisa lihat penilaian akhir ini, ya, yang memang harus benar-benar dilakukan proses penilaiannya itu akan menjadi salah satu nilai selain untuk indeks profesional ASN itu juga untuk pelayanan lainnya. Kalau sekarang layanan pangkat itu sudah mulai tidak menggunakan dokumen walaupun ada beberapa laporan di beberapa daerah masih menggunakan dokumen sebagainya. Tapi sebenarnya surat dari pusat itu untuk penilaian kinerja kita based on data. Kenapa harus dikirim ke rencana hasil kerjanya? Kenapa enggak penilaiannya saya kirim balik gitu ya? Kan buat kami penting minimal tidak boleh di bawah balik. Karena kita butuh justifikasi ketika orang ini mendapatkan nilai sangat baik, kita akan flashback ke belakang, dia bikin rencana hasil kerja. Kemudian dia rencana hasil kerjanya dikerjakan apa tidak? Karena ketika kami dimintakan pertanggungjawaban terhadap data penilaian di akhir tahun, kita tidak sebelumnya gitu ya. Kalau kami mengatakan ini dari sebelumnya sudah lengkap ya nilainya. Tapi ketika dimintakan data rencana hasil kerjanya, kami menyebutkan sekitar 50 sampai 60%. Kenapa? Karena banyak mereka dulu hanya melakukan nilai saja. Gak bikin SKP tuh baru ibunya ya. Hanya nilainya dilakukan kali tapi nggak tahu dataannya seperti apa, makanya sekarang kita ada aplikasi yang kinerja. Nah untuk guru kita sudah lakukan. Jadi ketika ditanya kita bisa mengatakan Pak rencana hasil kerjanya seperti ini, laksananya seperti ini, evidence seperti ini. Jadi dia berhak mendapatkan nilai sangat. Terutama kalau misalnya ada yang diajukan KPLB. Kalau KPLB itu sampai ke nilai kinerjanya akan dicek. RHK-nya, kemudian pencapaiannya, pelaksanaan dan lain-lain itu akan diproses. Ya, jadi memang penilaian akhir tahun ini menjadi salah satu poin penting atau data yang penting yang biasanya kita akan dimintakan di sisi BKN. Selain dari profesionalitas, pembayaran tunjangan kinerja, kemudian ada skala manajemen. Semalam juga Pak Ses menyampaikan bahwa penilaian kinerja ini kan menjadi salah satu poin untuk talent management dulu. Sama di kami juga, kami punya layanan talent management. Ya. Yang mungkin di tahun ini nanti akan ada aturannya bagaimana mekanisme talent management ini. Dan salah satu komponen yang cukup besar dari mulai adalah terkait penilaian kinerja. Kita ada network berapa nantinya, gitu ya, di talent management itu terbentuk salah satu poinnya adalah penilaian kinerja. Next. Nah, ini yang nanti terbaru itu terkait dengan sinkronisasi dan SKP lokasi. Ya, mungkin kemarin beberapa ada permasalahan di tahun ini. Setahun ini kita belajar ya, belajar mekanisme permasalahan apa yang sebenarnya muncul ketika sinkronisasi data ini. Salah satunya yang akan kita launch adalah sinkronisasi data SKP dengan lokasi. Jadi kalau ada lokasi itu nanti akan ada tombolnya. Kalau misalnya guru pindah, ini bukan teguran tapi pindah ya, pindah dari sekolah ke sekolah yang lain, gitu ya. Nah nanti di sini contohnya dari SDN Karyasari 1 Cikegel ke SDN Karyasari 3, gitu ya. Di sini ada 2 SKP. Kita sinkronisasikan ketika kita sinkronisasi. Nah, nanti kalau berhasil, gitu ya, nanti akan ada notifikasi di sebelahnya berapa SKP yang masuk, berapa indikator yang masuk, lalu kita lihat teksnya dulu. Nah, awal tahun SKP-nya kan cuma satu, ya. Di sini kalau Bapak Ibu lihat 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024. Jadi memang perencanaan kinerja awal tahun itu pasti langsung 1 tahun, karena kita tidak pernah tahu bahwa yang terjadi 5 bulan kemudian kita dikasih, ya kan? Jadi SKP itu biasanya
Desember. Kemudian misalnya ternyata terjadi rotasi atau mutasi. Nah, ketika terjadi rotasi atau mutasi, kita karena sudah menggunakan kalkulasi itu, maka akan terbelah sesuai dengan berapa kali dimutasi. Dan satu tahun ini agak drastis sih sampai 2 kali mutasinya ya. Jadi kalau dilihat, maka yang 1 Januari berubah 1 Januari berubah menjadi 1 Januari sampai 15 Juli, kemudian dilanjutkan 16 Juli sampai 20 Agustus, lalu dilanjutkan 21 Agustus sampai 31 Desember. Kenapa? Jangan bekerja, karena nanti atasannya yang berbeda. Ya. Nanti penilaian akhirnya kan dengan akhirnya pakai yang 31 Desember yang paling ya, jadi ini yang kriteria terbaru karena kami sesuai dengan pertama kalau kita bikin dan kita mutasi itu kita harus membuat SKP baru. Jadi ini ditutup sampai batas waktu yang mana harus selanjutnya menggunakan SKP. Kepala sekolah di BMM pengerjaannya 6 bulan sekali kan ya periode. Oh jadi mensimulasi atau pada bulan Oke, mungkin dari saya itu nanti kita